Halo pejuang wisuda, sehat ya? Semoga skripsi Anda tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan penulisan di bab 4 skripsi. Seperti apa contohnya? Simak video ini sampai selesai. Oke, berikut ini adalah contoh kesalahan penulisan di bab 4 skripsi. Di antaranya yaitu salah tulis jumlah sampel, salah tulis kriteria sampel, salah tulis jumlah variabel, dan yang terakhir, salah tulis nama variabel. Berikut ini adalah sebuah skripsi dari mahasiswa yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Konsumen Makanan Cepat Saji, studi pada pelanggan Kentucky Fried Chicken di Sukoharjo. Nah, dari judulnya kita bisa tahu ya, fokus utama studi ini itu di mana. Yang pertama jelas, ada pada variabel dependennya, yaitu variabel yang dipengaruhi. Apa kalau kita lihat dari judulnya? Ya, betul, kepuasan konsumen. Terus kepuasan konsumen dalam konteks produk apa? Makanan cepat saji. Nah, secara spesifik, konteks studi kepuasan konsumen makanan cepat saji ini diteliti dengan objek studi Kentucky Fried Chicken di Sukoharjo. Respondennya adalah pelanggan Kentucky Fried Chicken di Sukoharjo. Lalu apa yang mempengaruhi variabel kepuasan konsumen makanan cepat saji dalam studi ini? Yang pertama yaitu ada kualitas pelayanan dan yang kedua kepercayaan. Nah, ini sesuai dengan judulnya. Kemudian kita beralih ke kerangka berpikirnya ya. Nah, untuk kerangka berpikirnya tersaji pada gambar 2.1. Dari kerangka ini kita bisa mengetahui bahwa variabel independennya adalah kualitas pelayanan dan yang kedua kepercayaan merek. Nah, kedua faktor ini akan diukur pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan konsumen. Nah, makanya di sini H1-nya atau hipotesis pertamanya yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Adapun untuk H2-nya, kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. H3-nya yaitu kualitas pelayanan dan kepercayaan merek secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nah, itu gambaran singkat dari studi ini. Sekarang kita cek di bab 4-nya. Ada kesalahan seperti apa sih? Pertama yaitu di studi ini, si mahasiswa melakukan kesalahan dalam hal penulisan jumlah sampel. Coba kita lihat di sini ya. Untuk pengumpulan data yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2021, nah, ini diperoleh kuesioner sebanyak 100 kuesioner. Rinciannya dijelaskan pada tabel sebagai berikut. Ada tabel 4.1. Nah, hasil data lapangan menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar itu sejumlah 107. Kuesioner yang tidak kembali atau rusak, 0. Kuesioner yang tidak memenuhi syarat, ada 7. Sedangkan kuesioner yang bisa digunakan ada 100. Nah, yang saya permasalahkan adalah eksplanasi atau penjelasan dari hasil data lapangan yang sudah tersaji di sini. Nah, di sini si peneliti, si mahasiswa tersebut menuliskan bahwa tabel di atas, nah ini berarti kan mengacu pada tabel 4.1 ini ya. Tabel di atas menunjukkan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada 107 responden mendapatkan tingkat pengembalian sejumlah 100%, yang artinya terdapat 100 kuesioner kembali dan dapat diolah. Nah, kenapa kalimat ini saya salahkan? Karena yang kembali itu kan sejumlah 107. Hanya yang tidak memenuhi syarat itu 7, sehingga yang bisa digunakan untuk pengolahan lebih lanjut ada 100 responden. Nah, masalahnya apa di sini? Masalahnya adalah si mahasiswa ini tidak menjelaskan secara kronologis urutan cerita dari hasil data lapangan yang dia peroleh itu seperti apa. Nah, yang benar seperti apa, Pak? Nah, harusnya Anda sebagai mahasiswa ketika ketemu dengan hasil data lapangan seperti ini menuliskan dari hasil tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 107 responden. Kemudian diperoleh tingkat pengembalian 100%, yaitu 107
responden juga. Namun terdapat 7 buah kuesioner yang tidak memenuhi syarat. Sehingga kuesioner yang bisa digunakan lebih lanjut dalam studi ini adalah 100 buah kuesioner. Nah, ini kan berarti ada kronologi yang jelas. Dari 107 dikurangi 7 sehingga akhirnya ketemu 100. Itu jelas. Oke, itu ya. Saya harap Anda bisa memahami. Intinya apa yang sudah Anda tampilkan di data lapangan dan Anda tulis itu nyambung gitu loh. Jadi tidak seperti penjelasan yang berbeda gitu. Oke. Untuk salah tulis yang kedua yaitu masih kaitannya dengan jumlah sampel ya. Di sini ketika mahasiswa itu membuat subbab di bab 4 yaitu untuk deskripsi tanggapan responden, dia menuliskan seperti ini ya. Untuk variabel kepercayaan merek, deskripsi tanggapan responden sebanyak 174 responden. Nah, 174 responden. Nah, dari mana angka ini? Nah, apakah ini angka yang benar atau angka yang salah? Coba kita cek di slide sebelumnya. Di halaman sebelumnya, di subbab sebelumnya, si mahasiswa itu kan nulis seperti ini ya. Dia nyebar 107, tidak memenuhi syarat 7, yang bisa digunakan 100. Berarti datanya harusnya berapa? 100. Tapi kenapa di deskripsi tanggapan responden untuk variabel kepercayaan merek dia menuliskan 174? Nah, berarti ini kan tidak konsisten. Mana yang benar data yang Anda peroleh itu? 174 atau 100 atau mungkin 107. Nah, ini harus Anda konsistenkan. Hati-hati. Kemudian ada juga contoh kesalahan yang lain, yaitu ketika mahasiswa tersebut melakukan penulisan untuk kriteria sampel. Nah, ketika menjelaskan mengenai hasil analisis regresi berganda, di salah satu kalimatnya itu mahasiswa menuliskan seperti ini. Subjek penelitian ini, responden mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan frekuensi yang pernah melakukan pembelian dan mengkonsumsi minuman isotonik merek Maison. Nah, loh, ada yang janggal nggak menurut kalian dari kalimat ini? Ada. Kenapa kok janggal? Karena subjek penelitiannya berbeda dengan yang diteliti oleh si mahasiswa tersebut. Apakah harus dibaca semua skripsinya dari bab 1 sampai selesai? Enggak, cukup Anda identifikasi dari judulnya aja udah ketahuan kalau ini salah. Nah, pengaruh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap kepuasan konsumen, makanan cepat saji. Studi pada pelanggan Kentucky Fried Chicken di Sukoharjo. Nah, berarti responden atau objek penelitiannya itu siapa? Pelanggan Kentucky Fried Chicken di Sukoharjo. Tapi apa yang tertulis di bab 4 mahasiswa ini? Yuk kita cek lagi. Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan frekuensi yang pernah melakukan pembelian dan mengkonsumsi minuman isotonik merek Maison. Nah, ini kan berarti salah ya. Karena apa? Subjeknya itu tidak sesuai dengan yang Anda tulis di judul, dan mungkin di bab 3-nya juga harusnya sama dengan yang ada di judul. Bab 4-nya juga harus konsisten dengan apa yang Anda tulis sejak awal. Nah, kenapa kok tiba-tiba di sini muncul responden dengan kriteria yaitu mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan dan seterusnya ini? Ini kan nggak nyambung, jadi hati-hati. Mungkin Anda waktu itu kopas ya dari kakak tingkat atau ngambil dari skripsi yang lain, mungkin dari sumber lain. Di bab 4-nya Anda lupa tidak mengganti ini. Tapi kan ini salah satu kesalahan yang cukup fatal nantinya di mata dosen pembimbing maupun dosen penguji. Makanya Anda harus tetap berhati-hati dalam hal konsistensi penulisan untuk kriteria sampel. Berikutnya yaitu kesalahan penulisan untuk jumlah variabel. Di sini ketika mahasiswa itu menulis di bab 4 untuk subbab uji instrumen penelitian, jadi hasil uji validitasnya itu disampaikan di sini kan. Nah, dia menulis seperti ini. Pengujian validitas dilakukan pada 5 variabel. Nah, salah atau benar ini menurut Anda? 5 variabel. 5 variabel. Emang berapa sih variabel dalam studi ini? Yuk kita kembali ke model penelitian tadi ya. Ada variabel kualitas pelayanan.
1, ada kepercayaan merek 2, dan yang terakhir kepuasan konsumen 3. Nah, artinya apa? Studi ini hanya memiliki 3 variabel saja. Tapi di bab 4 skripsi ini, mahasiswa yang bersangkutan menuliskan 5. Tuh, pengujian validitas dilakukan pada 5 variabel. Nah, ini berarti kan ada kesalahan penulisan untuk jumlah variabel. Hati-hati, ini sepele tapi sebenarnya relatif fatal ya untuk skripsi Anda. Oke, contoh kesalahan penulisan untuk nama variabel berikutnya, yaitu ketika si mahasiswa itu menuliskan untuk deskripsi tanggapan di variabel kepercayaan merek ya. Di situ dia menuliskan seperti ini. Deskripsi tanggapan responden sebanyak 174 responden terhadap indikator deskripsi asosiasi merek berjumlah 5 item. Mana yang salah dari kalimat ini menurut Anda? Deskripsi tanggapan responden sebanyak 174 responden. Nah, tadi udah kita bahas ya, 174 itu salah, yang benar 100 responden, sesuai yang sudah Anda tuliskan sejak awal. Terhadap indikator deskripsi asosiasi merek. Nah, Anda di sini sedang membahas apa sih variabelnya? Kepercayaan merek kan? Nah, terus dari mana tiba-tiba muncul variabel asosiasi merek? Dari Kopas ini berarti jelas. Kelihatan kalau mahasiswa ini tidak teliti, tidak cermat dalam mereplikasi bab 4 dari orang lain. Jadi hati-hati, harus ada penyesuaian kan, termasuk dalam hal penulisan nama variabel. Kalau sejak awal variabel Anda adalah kepercayaan merek, harusnya ya yang Anda tuliskan di deskripsi ini untuk indikator deskripsi asosiasi merek ini diganti menjadi indikator kepercayaan merek berjumlah 5 item. Nah, apakah benar 5 item? Anda cek dan dicek lagi. Jangan-jangan jumlahnya bukan 5 tapi 7 atau 8. Nah, itu kan sudah menunjukkan adanya inkonsistensi ya. Nah, Anda harus berhati-hati. Oke, kita lanjutkan lagi untuk contoh kesalahan penulisan nama variabel berikutnya. Di sini ketika menampilkan pembahasan untuk hasil penelitian, si mahasiswa itu menuliskan seperti ini. Hasil ini berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Keputusan konsumen. Anda punya variabel keputusan konsumen enggak? Enggak kan? Variabel Anda itu ada kualitas pelayanan, ada kepercayaan merek, dan yang terakhir yaitu kepuasan konsumen. Nah, bukan keputusan konsumen. Nah, ini mungkin typo Pak, yang benar adalah keputusan konsumen. Ya tetap salah. Variabel Anda itu cuma 3 kok, nggak ada yang namanya keputusan konsumen. Apa aja tadi? Kualitas pelayanan, terus kepercayaan merek, terus kepuasan konsumen. Nggak ada kan keputusan konsumen, apalagi keputusan konsumen itu nggak ada di studi Anda. Berarti kan ini menunjukkan kalau Anda itu tidak konsisten dalam hal menulis nama variabel. Hati-hati. Kemudian contoh kesalahan berikutnya yaitu ketika dia menulis seperti ini. Hal ini didukung oleh penelitian Maulinda Putri Andari dalam kurung 2020. Nah, kalau Anda nonton di video saya sebelumnya mengenai penulisan paragraf untuk latar belakang skripsi, di situ saya sudah menjelaskan mengenai cara melakukan pengutipan yang baik dan benar. Kalau kita menuliskan nama peneliti yang kita acu artikelnya, itu kita gunakan nama belakangnya saja. Nah, berarti di skripsi ini harusnya ditulis Andari dalam kurung 2020. Nah, bukan Maulinda Putri Andari, tapi Andari 2020. Nah, terus kesalahannya ternyata tidak hanya di sini ya. Yuk kita cek lagi. Yang menunjukkan bahwa terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Anda merasa janggal nggak dengan kalimat ini? Saya ulang ya. Terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Nah,
ini pengaruh positif dan signifikannya itu pengaruh apa terhadap apa, tidak jelas. Kok tahu-tahu pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Nah, harusnya kan ada variabel apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan, pengaruhnya positif dan signifikan. Atau kualitas pelayanan berpengaruh terhadap variabel apa, pengaruhnya positif dan signifikan. Jelas kalau gitu kan. Bukan terdapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Ini kan menimbulkan kebingungan bagi siapapun yang sedang membaca tulisan ini. Hati-hati, ini berarti Anda kurang lengkap dalam menuliskan hubungan antar variabel yang Anda teliti. Jadi hipotesis multi piye itu harus Anda cek dan dicek lagi dan Anda tulis ulang di sini. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai contoh kesalahan penulisan di bab 4 skripsi. Semoga video ini bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.